dalam diri saya sendiri ngenekanin bahwa fotografi itu sih sebenarnya adalah mesin waktu. Yaps, balik lagi di podcast Budak Jambi intinya. Yoi. Kali ini sama Bang Cindy Station. Yo. Tepuk tangannya dulu di belakangnya. Oke. Tapi yang jelas ini salah satu apa ya? Narasumber aku paling aku impian sebenarnya. Waduh, berat sih. Jangan Oke. Tapi ya itu sih Bang yang kenapa aku pengen kayak fotografi harus dibincangkan sedikit. Sebenarnya boleh juga sih. Iya kan? Karena kan seorang fotografi atau videografi kan juga jarang tuh. Yes, benar. Jarang banget disorot atau sering jarang disebutin sih malahan. Oh siapa? Oh itu. Oh iya, oke. Itu siapa? Iya udah gitu kan. Kadang kita cuma sekedar kayak mana kayak baru pakai tisu. Bekas basah dilap udah tuh sudah. Udah. Waduh anjir. Habisnya dibuang ya. Tapi yang ini enggak. Oke. Beliau ini enggak pasti dibuang. Ini kalau dibuang waduh. Pada mencari. Iya, cari gitu kan. Tapi yang jelas aku mau nanya. Oke. Menurut Abang fotografi apa Bang? Sebenarnya gini, fotografi itu menurut saya sendiri sebuah cerita, tapi ini kan garis besarnya gitu. Yes. Tapi dalam diri saya sendiri ngenekanin bahwa fotografi itu sih sebenarnya adalah mesin waktu. Oke. Kenapa mesin waktu? Karena hanya satu-satunya alat yang bisa mengingat kita semua tentang memori di masa lalu. Momen atau apapun gitu. Karena kalau misalnya iya dokumen. Karena gini, kalau foto sekali jepret, cuci, selesai udah. Yes. Mau dipajang mau yang gimana, mau basah, tetap bentuknya kayak gitu. Nggak ada berubah sama sekali. Beda dengan video. Bukan berarti mengecilkan video kayak itu, tapi kalau video itu mesti ada alat putarnya. Pemutar untuk ngeplay si video tersebut. Tapi kalau foto kalau udah dicetak mau dia tetap dari roll mau gimana pun ya udah selesai gitu. Selesai sampai situ aja. Sampai situ. Ya. Dan kita tetap bisa nikmatin hasil karya itu sampai kapanpun gitu loh. Benar. Tapi kalau bisa dibilang apa mau pengen dibilang videografi atau fotografi? Apa ya? Kalau saya sendiri sih lebih mungkin dibilang fotografi aja sih karena memang basic awalnya memang seorang foto aja, belajar dari foto aja terus gitu. Sejak kapan Bang? Kalau belajar dalam arti basic ya, basic itu di awal mungkin SMA kali, SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu. Baru pegang kamera gitu ya? Ya, maksudnya feel kesananya mungkin pada waktu itu, tapi ketika megang kamera, gunain kamera itu ya dari kecil lah, dari zaman pas SD pas orang tua setiap ada mau liburan, orang tua selalu bawa kamera nih dulunya. Jadi ya udah ngikutin aja terus nyoba-nyoba buat megang kamera foto gitu. Sisa roll film berapa gitu ya kita foto. Gak tahu tuh masnya asal jepret aja gitu kan. Intinya wah keren. Udah gitu. Karena pada waktu itu kan kita nggak bisa preview hasil dong kayak gitu loh. Dan itu belum tahu. Nah, iya. Belum tahu bagusnya seperti apa. Ya kan? Basing jepret udah selesai. Tapi yang awal mula ketika beneran kayak dunia menjadi sebuah dunia fotografi milik Abang sendiri itu di saat momen seperti apa? Itu masuk kayaknya kuliah, itu pertama kali proyekan itu di nyari stage kali ya. Tapi sebelumnya itu bukan nyari stage. Bukan nyari stage, tapi lebih ke foto stage lah kayak gitulah. Itu proyekan pertama dan pertama kali juga ngasilin bayaran lah jatuhnya, bukan dalam bentuk uang, tapi ada satu feedback untuk diri sendiri lah dari personal tuh dapat lah gitu loh. Jadi dari situ ngerasa kayak kayaknya ternyata fotografi ini bisa loh untuk kita sebagai hobi dan mencari uang juga kayak gitu loh. Ternyata enggak cuma sekedar foto-foto doang, enggak sekedar bikin video doang, tapi ada manfaatnya juga untuk diri kita sendiri gitu loh. Yes, benar. Tambah lagi di zaman sekarang kan dunia kayak bentuk visual maupun dokumentasi lagi naik-naik. Iya, lagi naik-naik banget lah. Karena udah eranya modern kali ya. Jadi semua sudah membutuhkan bentuk visual gitu loh. Tidak membutuhkan audio saja gitu loh. Pendukungnya harus visual semua. Gitu. Jadi dari aspek apapun. Yes. Jadi kalau mau ngomong masalah fotografi atau segala macam, pas ini buka les.
Itu sih bisa hubungi aja. Ya. Di IG Ciweda. Ciwir kalau mau coba untuk private bisa. Kan sekarang sudah boleh Bang ya? Iya, udah. Corona udah boleh kan? Udah. Kalau dibilang sebenarnya kalau untuk bisnis di wedding kali ya, wedding udah mulai terbuka sih kayak gitu kan. Cuman ada beberapa aturan juga lah yang harus kita ikuti dari pemerintah kan, protokolnya juga bahwa ya harus mesti maskeran, pakai kaos. Ya, sesuai lah. Tapi sekarang sudah boleh. Gitu? Sudah boleh. Berarti belum boleh ada acara apa gitu ya? Acara besar sih. Oh yang mungkin ya itu nggak boleh. Tapi kalau dalam circle kecil mesti keluarga terdekat mungkin ya udah bisa. Berarti ketolong lah. Ya. Seperti kita ini Bang. Ya. Yang gerakan underground kali ya. Bisa dibilang terlalu underground mungkin. Tapi kadang yang jelas aku mau nanya Bang. Oke. Kalau bisa dibilang orang kadang malah lebih cuma sekedar mengenai tentang fotografi. Yeah. Kadang asal jepret. Kadang ketika pakai efek sedikit bisa dibilang bagus. Yeah. Sudut pandang Abang mengenai hal itu seperti apa? Ya fine aja karena ya foto itu juga termasuk seni gitu loh. Seni kan mengandung unsur kebebasan mengekspresikan apa saja gitu loh. Jadi mau bentuknya blur, mau bentuknya terang, mau gelap itu bebas berekspresinya. Cuman dalam artian juga ada bidangnya masing-masing. Dalam artian kayak gini, kita gunain fotografi ini sebagai bisnis atau sebagai hobi gitu loh. Ketika hobi itu adalah idealis kita dan bisnis adalah komersil, berarti kita nggak bisa dong harus match antara keduanya karena memang itu porsinya udah masing-masing gitu loh. Dan itu kita harus tahu gitu situ loh. Jadi ketika mana ada di bisnis maupun di hobi kita gitu loh. Menurut saya sih ya fair aja lah, nggak apa-apa lah. Mau ekspresinya gimana aja. Kalau dalam segi secara pemikiran Abang, kalau anak muda sekarang melihat kamera dan foto-foto, apa yang Abang lihat? Atau cuma sekedar penggayaan aja, fashion? Gimana ya? Biar dibilang kayak anjir kau keren ya, bisa foto. Iya sih. Kita sekarang sudah lah ya kan? Sebagai abang pelaku yang sangat ya bisa bilang pelaku aslinya loh. Ya kita tidak bisa memungkinkan hal itu loh. Iya kan? Oke. Sudut pandang nih. Gimana ya? Kalau ngelihat sekarang sih, tapi sekarang udah lumayan mengerti lah orang-orang yang maksudnya anak muda yang mainin kamera udah coba-coba pakai kamera analog gitu loh. Iya. Karena kan di Jambi juga yang pakai kamera analog itu udah dikit. Enggak, ya bisa dihitung lah siapa aja yang pakai kamera analog di Jambi gitu kan, dan masih bisa ngikutin juga anak-anak ini yang baru-baru mau mulai ini dia coba belajarnya lewat kamera analog bukan langsung kamera digital juga gitu loh. Jadi ya apresiasi juga sih buat teman-teman yang mau belajar di sana gitu loh. Karena tingkat kesulitannya memang di sana gitu analog, karena nggak bisa preview dan sebagainya. Kita harus tahu dulu hasilnya gimana lewat cetak lewat dicuci lah kata orang sekarang lah gitu loh. Termasuk saya sendiri belajar juga dari awalnya dulunya belajar analog, tapi ya karena sudah di era modern jadi lompat lagi dari situ tapi balik lagi ke zaman yang analog juga gitu loh. Mencoba lagi. Berarti itu harus dipelajari keseluruhan, Bang. Atau begini kan ada kan kamera. Ini aku juga nggak. Oke ya. Dulu setahu aku kayak ada kamera yang nggak bisa apa namanya? Yang cuman kayak zaman dulu tuh yang orang di film-film dinosaurus kan, King Kongnya apa namanya? Oke, ya analog sih kali ya. Iya, yang kayak gitu. Dan sekarang punya banyak mode yang sangat luar biasa. Iya. Apakah orang-orang dulu ketika melihat yang sekarang ini malah agak sedikit gagok atau lebih mempermudah mereka untuk bereksplor? Kalau sekarang sih lebih mempermudah, jelas. Karena kita kan mau ngambil sudut pandang dari mana, misalnya angle gimana, terus dari pengaturan cahaya dan bla-blanya itu lebih. Itu sebenarnya susah loh, Bang. Ya sebenarnya susah, karena kita harus berlogika juga tentang bagaimana nge-match antara mode-mode yang banyak di dalam kamera digital tersebut gitu. Sedangkan zaman dulu kita cuman berpatokan dengan light meter, namanya light meter kalau itu kita patokannya tentang seberapa tinggi cahaya, seberapa rendah cahaya yang ada masuk ke kamera gitu loh. Berarti hitung-hitungan seperti itu loh? Hitung-hitungannya seperti itu, dan itu sebenarnya nggak berubah sampai sekarang gitu, hanya sekedar lebih dimodernin lagi sih sebenarnya.
Yang dimodelkan seperti tempatnya kah atau bagian lightingnya kah atau semua sih, semua dari kamera, tempatnya, terus juga dari mode di dalam kamera tersebut udah ya terbaru lah sekarang. Ya zaman dulu dari segi gini simpelnya gini, kita moto dulu nggak bisa nge-preview gitu loh. Hasil foto, sekarang sudah bisa. Dulu yang gini-gini. Ya, dulu harus mesti gini kan. Sekarang ya udah bawa ke rumah, masuk Kak. Contoh gitu. Dulu tempat penyimpanannya nggak ada. Hanya semodal roll film aja. Jadi 35 satu roll film isinya ada yang 12, ada yang 35 gitu loh. Jadi sebanyak itu aja kita foto, sedangkan sekarang sudah bisa nampung sampai 10.000 foto gitu loh. Tergantung kapasitas memori yang ada gitu loh. Jadi udah banyak upgrade lah sekarang, lebih modern lagi gitu loh. Emang sekarang menurut aku Bang, dunia fotografi atau mungkin videografi lah ya, yang Abang geluti itu kalau ditekunin bukan cuma sekedar hobi lagi, pembicaraan, betul nggak sih? Iya sih, sebenarnya ya tujuan kita bisa menjadi sebagai komersil juga, kan awalnya juga hobi gitu kan, kita nggak tahu kalau bakal bisa terjun juga ke dunia bisnis yang kayak sebenarnya gini gitu. Sebenarnya yakin nggak sih terjun ke sini? Yakin sih, dari awal itu udah bener-bener sebenarnya aku udah banyak coba bidang banyak nih. Maksudnya bukan di cuman fotografi aja, aku juga pernah jadi pemain bola. Jadi pemain bola, terus anak band juga gitu kan, sempat record juga satu lagu. Gigs tipis gitu kan, sempat juga kayak gitu, terus sempat juga jadi anak balap. Jadi anak balap. Sempat juga liter U gitu kan, sempat juga. Jadi ya seiring berjalannya waktu, tapi akhirnya ya ketemu itu tadi di foto ini tadi. Rupanya memang kalau kita udah dari kecil nggak doktrin juga sih, mungkin kayak sering ngelakuin itu terus menerus, mungkin ingatan kita di masa yang akan datang kedepannya pas sudah dewasa kita ingat lagi nih pada waktu kecil itu kita kayak lebih feel di sini ya, ngerasain lebih nyaman aja gitu loh, megang kamera ngerasa kayak lebih asik aja gitu loh. Sedangkan bidang-bidang lain yang udah pernah dicoba ternyata nggak senyaman itu gitu loh. Jadi ya udah akhirnya ngemutusin buat ya udah kayaknya aku memang di sini udah bener-bener fix dengan dunia fotografi dan videografi inilah gitu loh, dan nggak bisa move lagi gitu. Berarti emang sudah Abang nikmati sampai ke depan sampai tua udah ya udah terus megang kamera terus moto, bikin video, entah mau bentuknya bagus mau enggak ya udah, secara kan ya itu tadi seni bebas. Kayak itu. Kalau Abang bilang tadi ngomong masalah seni Bang, aku mau nanya Abang bilang masalah buruk atau tidaknya. Berharga atau tidak ketika foto Abang buruk? Berharga. Bagi personal Abang? Berharga. Kenapa Bang? Itu momen. Ketika di mana? Apa aja. Karena gini, ya itu tadi balik lagi kita obrolin tadi bahwa ya kita gunain kamera ini kan untuk menangkap momen gitu loh. Mau hasilnya buruk, mau hasilnya bagus, itu kan untuk kita sendiri. Kita ngesimpen bahwa ya satu jepretan aja nih di jalan, mau di mana aja, mau di tempat kayak gini kita nongkrong atau gimana, cuman sekedar foto doang, itu ingatannya luar biasa. Pasti bakal banyak cerita dalam satu foto itu gitu loh. Jadi menurut saya mau buruk, mau bagus, tetap simpen gitu loh. Itu momen banget sih rasanya, nggak bisa dirubah gitu loh. Ayo, yang jelas menurut Abang arti tentang foto dalam kehidupan Abang apa ya, lebih ini sih berat sih, nggak tahu juga sih, maksudnya kayak sebenarnya nggak bisa dipikirin juga sih masalah kayak artinya apa gitu ya, tapi yang pasti ya nyaman aja lah pokoknya. Intinya kalau di dunia foto ini kayak ngerasa ya emang di sini deh gitu loh, nggak kayak mana ya, nggak ada lagi loh kayak mikirin aku mau kesini dah, aku mau coba kesini, ya nggak ada untuk saat ini mungkin ya, sampai sekarang ini masih ya udah masih ngalir aja ngikutin dunia foto ini gitu loh, nggak ada. Pasti ya ibaratkan Abang belum kepikiran untuk yang kayak yang lain lah. Kayak yang lain lah mungkin gitu lagi loh. Lagi asik nih. Iya. Ya kan masih foto sama kawan model. Iya, model gitu ya. Model ya. Tapi yang jelas Abang pernah nggak sih sesuatu hal atau momen di mana Abang mau apa ya? Moto. Anjir, itu foto aku paling keren kayak. Pernah nggak? Sampai sekarang belum pernah. Atau ngejudge kayak ini foto aku kayak paling keren nih, ini foto aku paling buruk nih. Belum pernah sih. Kenapa Abang nggak pernah untuk mungkin hal gitu? Karena ada satu sih konsep lah, lebih ke konsep ya. Kan aku juga
Maksudnya fotografi yang dijalanin ini, maksudnya secara genrenya kan juga banyak tuh fotografi, sama kayak musik lah gitu. Genrenya banyak. Mungkin yang lain juga kayak lukis dan sebagainya, mungkin genrenya banyak. Nah, sedangkan aku di sini sebagai genre yang aku ambil itu ada potret sinematik gitu loh. Sinematografi. Iya, lebih ke sana karena match antara potret dan sinematografi itu adalah perpaduan antara film dengan seorang objek juga di sana gitu loh. Jadi untuk ngekonsep satu foto itu yang aku pengen dari awal udah jauh banget, itu sampai sekarang belum nemu karena memang butuh banyak properti, banyak yang harus dicari, modelnya juga nggak ada di sini gitu loh, karena memang butuhin wajah-wajah orang Rusia yang harus butuhin gitu loh. Nih banyak mungkin bisa ya Rusia kemang ini saru lagu Inggris ngomong bahasa Inggris. Tapi mungkin bukan kayak ngejudge keren kali, tapi kayak akhirnya aku bisa ngefotoin. Nah, mungkin itu sih. Akhirnya aku bisa loh. Mungkin lebih ke sana yang lebih banyak, kayak misalnya apresiasi kemarin pas PW Gaskin ke Jambi kan. Jadi sempat mutuin dia gitu loh. Biarpun cuma mutuin aja, nggak berinteraksi, tapi di sisi lain ada kepuasan tersendiri, dia nge-DM buat minta foto untuk diupload di Instagram dia gitu loh. Jadi satu apresiasi tersendiri lah di situ juga gitu. Sama ada beberapa band-band lain juga lah yang ikut juga upload gitu loh, meminta gitu secara langsung. Ya itu apresiasi aja untuk kita-kita yang di balik layar gitu loh. Karena ya biarpun mau hasilnya gimana, ya itu hasil sendiri gitu loh, bukan nge-copyright atau ngambil punya orang gitu loh terus ngasih, enggak, tapi hasil sendiri sih yang pasti. Memang sangat luar biasa ketika kita memoto atau membuat suatu hal karya sendiri dengan kayak asli diri kita loh. Ya, contoh mungkin kepuasan lah. Kepuasan sendiri lah terhadap apa yang dijalanin gitu. Misalnya kayak bikin podcast sekarang ini, mungkin bisa berinteraksi orang baru, mungkin kayak gitu kan. Betul. Jadi sama gitu loh. Sambil kita menikmatinya sirup ini gitu. Ya, ini sirup loh. Sirup, tenang, tolong ini sirup gitu. Tapi beda kalau ini warna putih gitu kan. Itu mungkin bisa dipertanyakan ya. Air putih. Aduh, sudahlah. Kami tidak mau ini. Iya. Nanti kami bikin. Cukup sirup aja ya. Tapi jelas Abang sebenarnya awal mula dari Jambi kah fotonya, atau sebenarnya udah pernah melalang buana? Belum buana ya, enggak sih. Start memang dari sini dan belum sama sekali keluar karena diri aku sendiri menganggap bahwa aku belum mampu untuk keluar gitu loh. Bukan dalam artian kayak aku sudah banyak belajar tentang ilmu di dunia fotografi, mau gimana pun, bukan itu. Karena kalau udah keluar berarti kita udah siap buat mental juga gitu loh. Mental kita harus kuat juga karena di sana kan lebih gila-gila sih. Di sana orang-orang konsepnya mau gimana pun gila sih. Apalagi dunia seni sana juga udah menghargai banget lah gitu loh ketimbang di sini ya gitu loh. Di sana udah jauh banget lah setingkat gitu loh. Jadi kenapa belum berani keluar? Ya masih banyak belajar tentang dunia ini gitu loh. Bukan dari segi ilmunya tapi juga mental dan mungkin materi kali ya, karena di sana kebutuhan juga mesti ini masih parah. Di sana mereka bukan ngomong masalah komersil lagi. Iya. Komersil bagi mereka nomor 2. Iya. Iya kan, skill juga nomor berapa. Yang paling terpenting kan konsisten dan komit mereka sih. Iya sih, benar sih. Tapi ngerasa kayak tersaing gitu. Di mana nih? Saingin di sini atau di sini? Ketika misalkan Abang baru datang atau ada ketika kawan-kawan fotografi yang lain melihat Abang kok, ini kok diam dulu sih kok. Iya. Aku yang udah lama itu nggak pernah. Ya ini bukan. Iya, tahu paham. Iya, paham. Karena betapa jahatnya dunia hal-hal seperti ini. Iya. Gimana ya? Kalau menurut aku sendiri sih, kalau akunya gitu di posisi kenapa sih kok aku terus gitu, yang selalu dipanggil dan sebagainya. Sekarang gini, yang masih mau bertahan siapa dan siapa yang masih mau berkarya gitu aja sih intinya. Jangan cuma sekedar ngejudge doang terus komen doang mah ikan juga bisa gitu. Ngomong juga bisa gitu loh. Intinya gitu. Tapi yang jelas Abang sekarang lagi menikmati hal fotografi dan videografi
Iya kan? Lagi menikmatinya dunia corona ini. Fotografi. Terhambat kah Bang? Terhambat tuh pasti sih, semua aspek kan corona ini ngehambat semua. Cuman bukan berarti itu nggak bisa bikin berkarya juga atau kita bisa narik klien lah jatuhnya untuk gunain jasa kita juga gitu loh. Masih banyak cara kok buat rezeki ada gitu loh. Ya rezeki kan udah diatur juga. Jadi gimana kita tetap berusaha buat ya gimana caranya buat kita tetap menghasilkan gitu loh. Intinya kayak gitu sih. Jangan cuman ngeluh doang tapi nggak pernah bergerak gitu ya itu kan sama aja kayak rebahan aja di rumah gitu nggak ngapa-ngapain emang duit jatuhnya dari atas gitu loh jatuh ya habis itu meninggal tapi jelas menurut Abang peluang fotografi di Jambi apa yang namanya kalau besar kah kalau sekarang yang paling besar sih wedding lebih besar. Enggak, maksudku peluang dalam segi orang-orang yang untuk ikut. Yes. Iya, pasti besar gitu peluangnya. Nggak harus menutup kemungkinan bahwa fotografi di Jambi nggak segit kecil ya. Gitu karena ya bisnis yang diciptain dari fotografi itu banyak loh gitu loh. Kamu nggak perlu harus jadi megang kamera, kamu bisa jadi director, kamu bisa jadi penulis, kamu bisa jadi soundman. Karena semua unsurnya di sana banyak. Fotografi itu menyangkup semuanya gitu. Nggak cuma sekedar megang kamera doang. Kayak misalnya aku sebagai kameramen, berarti kan butuh asisten dalam artian untuk ngebantu ngedirect orang, untuk ngebikin satu storyboard yang udah dibikin itu berjalan dengan lancar lah jatuhnya. Kalau misalnya aku sendiri juga agak kelabakan kali kayak gitu loh. Jadi memang salah. Berarti sebenarnya besar ya peluang di Jambi. Besar. Jadi buat kawan-kawan kan kadang ya kita nggak bisa memaklumi hal yang namanya kamu mau makan dari apa. Iya sih. Iya. Oke, memang masalah mindset Bang. Iya benar. Ya, kita ngomong masalah mindset atau masalah SDM gitu. Cuman ketika orang sudah memikirkan kayak seperti Abang, fotografi bakal menjadi kehidupan kedepannya sampai tua nanti, dia kan kita juga harus bagaimana cara untuk mengubah Iya. Tambah lagi kadang kan ya itu balik lagi apa tadi, kok mau makan apa dari situ? Orang banyak yang kayak gitu, iya kan? Mindset sih, balik lagi ke mindset ya. Tapi ya itu tadi, kalau orang yang mau belajar, mau banyak tahu lah tentang hal fotografi sebenarnya bisa didapat loh gitu loh. Karena ya itu tadi kamu bisa jadi fotografi misalnya kayak gitu. Kamu suka makanan, ya monggo gitu fotografi atau enggak sebagai foto katalog misalnya kayak gitu ngejalani dan enggak mesti pesimis kok. Yang penting tuh berkarya aja dulu gitu loh. Ya ibaratnya gini, kita datang ke perusahaan nih. Misalnya perusahaan kue. Dia nawarin pekerjaan kepada kita untuk jadi karyawannya di sana. Ya otomatis kita share dulu dong. Searching dulu dong. Ini perusahaan namanya apa? Betul. Terus apa sih yang dikerjain? Ada nggak portofolionya? Baru kita datang. CV lah, gitu. Ya, CV-nya. Betul. Contohnya kayak gitu. Ya sama kayak klien datang ke kita nanya, "Kamu fotografer gitu. Videografer?" Iya. Terus mana portofolio bukti? Nggak ada. Ya gimana mau percaya dong kayak gitu loh. Ya sekarang ya namanya juga proses kali ya. Ya di awal-awal mungkin ya agak susah lah gitu loh untuk mendapatkan kepercayaan orang-orang karena kan orang belum tahu nih si dia ini bisa foto apa. Misalnya spesialisnya foto dan videonya seperti apa gitu loh. Jadi ya belajar aja terus buat aja terus gitu. Mana tahu proses lah gitu, nikmatin aja proses. Ya nggak ada yang instan juga sih. Kayak gitu loh. Betul, aku sangat yakin dan aku sangat setuju kalau misalkan orang ketika susah payahnya kayak dunia seperti kita, dunia seni, itu nggak ada yang gampang. Nggak ada yang gampang gitu. Teman-teman kita banyak. Banyak banget. Sampai ada sih temen di Bandung. Jadi dia spesialis foto ini mainan kecil minimalis gitu. Dan dia nggak pernah ngambil set job yang lain, maksudnya kayak foto apa gitu, nggak. Ya dia cuman spesialis itu aja gitu loh. Dan sampai sekarang masih bertahan gitu loh. Sampai sekarang
cuman foto mainan loh, bayangin. Dengan alasan ini misalkan iya. Abang spesialis foto mainan misalkan. Iya. Bang Sedi, aku mau wedding nih, bisa nggak aku fotoin Bang? Iya, karena itu bukan spesialis dia. Daripada dia menghasilkan foto yang tidak sesuai dengan ekspektasi si klien, lebih baik dia spesialis dengan apa yang dia sukain gitu. Dia intinya tidak mau merugikan orang tersebut lah. Tidak mengambil lahan orang lah. Iya, benar sekali. Itu benar sekali gitu loh. Itu benar sekali. Daripada aku ngambil lahan nanti kawan aku banyak yang mencecah ke yang sangat tidak bagus. Iya. Lebih baik aku fokus ke sini, rezeki aku bakalan dari kawan juga. Iya, kawan juga kayak gitu loh. Intinya kayak gitu. Ya, mungkin kalau di sana mungkin masih masih masuk deh kayak gitu ya, kalau misalnya mau foto. Tapi kalau di Jambi sih lebih agak sulit juga kayak gitu loh. Soalnya ya daripada orang kayaknya di sini mindsetnya masih berpikir untuk foto mainan dengan bayaran segini mending foto sendiri deh. Biasanya kayak gitu. Kayak mindsetnya masih kayak gitu sih yang aku tahu ya selama di sini gitu loh. Jadi bisa dibilang kalau di sini yang besar sih masih wedding gitu tadi. Foto wedding adalah hal yang terbesar di Kota Jambi untuk fotografi dan videografi gitu loh. Dan itu nggak bisa dipungkiri, emang itu paling besar gitu loh. Berarti pernah ikut komunitas kah? Komunitas pernah. Sampai sekarang masih di dalam Street Activity Jambi. SA? Iya. Dari 2015 nih. Iya. 2015. Memang nggak jalan sih, maksudnya kayak aktivitas dan sebagainya memang udah nggak jalan banget. Sibuk masing-masing. Tapi di dalam tersebut masih ada yang saling berkomunikasi kayak sama si Tegar itu, Aldo, si Peu yang kemarin itu, itu masih berkomunikasi dengan mereka. Kadang juga sharing masalah fotografi, videografi. Apa sih yang baru sekarang? Lagi tren apa nih gitu. Jadi kita bisa saling tahu nih apa yang baru. Jadi update terus tentang fotografi dan videografi gitu. Hunting paling terkesan bagi Abang di mana, Bang? Hunting paling terkesan mungkin di ini sih, bukan mungkin ya, nggak tahu sih, pokoknya banyak. Tapi yang sering kali diingat itu ke Kerinci, bukan Kerinci sih, Jangkat ke Telaga Biru. Jadi maksudnya situ sih yang paling sering diingat karena emang prosesnya kan kita kesananya riding bareng-bareng kayak gitu, terus naik ke atas lagi gitu kan, sampai ya rasa lelah juga sampai di sana dapet kepuas lah gitu dengan hasil foto sama pemandangan di sana. Jadi di sana sih yang lebih sering ini keinget banget lah gitu loh. Ada keinginan apa Bang buat memotoin? Entah itu alam kah atau apa? Aku ini nggak tahu kapan bisa terjadi, tapi semoga bisa terjadi. Amin. Amin. Pengen muterin Indonesia foto ke pelosok-pelosok, maksud tempat-tempat yang nggak pernah dijamah sama orang-orang biasa. Itu satu. Terus yang kedua pengen bikin pameran, dan pamerannya emang berkonsep banget, nggak mau cuman sekedar kamu masuk terus liatin aja foto-foto basic gitu. Nggak. Aku pengen punya satu pameran yang emang orang datang pulang bawa ilmu, punya pemikiran, punya wawasan luas tentang pameran tersebut dan bisa menginspirasi banyak orang untuk bekerja di luar ranah dari dunia fotografi dan videografi kayak gitu loh. Jangan cuma datang, bro ya selamat ya, udah ada ini nonton udah gitu kan. Oh ya keren. Komentarnya apa? Keren. Udah enggak mau. Ya ekspresi aja. Mau bilang jelek ya jelek, mau bilang bagus ya bagus pameran tersebut gitu loh. Tapi yang pasti pengennya orang datang ke situ bukan cuman hampa aja lah pulang, harus ada yang dibawa gitu aja sih. Tapi kadang juga kita bisa apa ya, tidak bisa memaklumin lah Bang. Kawan-kawan kadang juga tidak mengerti apa yang kita butuh. Ya benar sekali kan. Benar. Dan itu menurut aku sebuah PR juga bagi Abang yang sebagai orang di situ. Iya. Iya betul kan? Iya benar. Menurut aku pribadi gimana caranya supaya gimana caranya kalau mereka biar tahu kalau kita nggak ngasih tahu? Gimana ya? Kita nggak ngasih tahu gitu ya? Agak atau gimana tuh? Ketika dia nanya nih, ini apa sih? Itu pun kalau dia nanya sih Bang. Iya, kalau dia nanya mungkin itu sih treatmentnya belum ketemu juga sih sampai sekarang sih. Aku berapa kali pernah lihat pameran di Jambi. Oke. Ya yang abang bilang tadi. Cuman dibentuk di bingkai gitu doang. Sekedar masuk
udah gitu. Nah. Ya orang pasti mikirnya misalkan ini ada pameran foto nih. Di sini. Oh. Ya, kan ya, karena orang pasti mau pengennya wahnya bukan berarti kayak wah tempat kali ya, iya, kan sih. Pertama wah tempat. Yang kedua gimana caranya bukan ngomong masalah ada pameran foto. Tapi kayak gimana ini ada ininya. Ada pameran makanan nih misalnya. Kayak gimana secara marketing supaya dia tertarik. Mungkin dari konsep sih kali ya. Aku sih mikirnya dari konsep karena kalau kita punya konsepnya apa, maksudnya bukan cuma sekedar tema doang, tapi di dalam situ ada konsep juga. Kita ngedirectnya kayak gini loh, bahwa konsep kita tuh punya sesuatu yang beda dari pameran yang lain gitu. Mungkin jadi daya tarik tersendiri lah untuk orang buat datang, buat nikmatin karya kita dan pulang dengan membawa sesuatu gitu loh. Tapi kalau misalnya cuman sekedar ya semua orang pasti memikirkan konsep lah, maksudnya konsep dalam artian temanya apa nih, kita mau mamerin temanya apa gitu loh. Tapi kalau aku sih mungkin kedepannya bakal kalau bikin pameran temanya sih ya semua hasil foto yang aku foto aku bakal pajang. Tapi itu yang nggak pernah diupdate di Instagram atau di media sosial manapun. Kenapa gitu? Ya karena itu cuma untuk dinikmati di pameran. Jadi mungkin itu satu-satunya orang buat narik juga sih. Maksudnya kayak apa yang mau ditunjukin di pameran ya? Itu nggak bakal ada pernah diposting. Jadi sekarang ini mungkin ada sekitar file aku tuh udah 5.000 lebih karya yang nggak pernah diposting di Instagram dan itu masih aku simpan sampai sekarang. Dan itu bakal jadi itu bakal jadi impian aku buat dipajang di pameran. Karena ya itu tadi itu hanya dinikmati hanya saat pameran dan setelah pameran kalian nggak bisa nikmati lagi. Nah gitu sih. Mungkin itu sih satunya cara buat teman-teman. Kalau mau bikin pameran mungkin ide dari situ gitu. Mungkin gitu loh. Mungkin bisa menginspirasi juga sih gitu. Wow. Panjang Joy. Wah. itu kata-kata Hasan AJR 09. Yoi. Dia selalu bilang kayak gini. Wah. Tapi ngomong-ngomong Bang Cindy ini kemarin baru saja membuat sebuah videografi. Oh iya. Oke. Buat teman kita juga. Oke, ya benar. Di circle kita juga. Yang baru rilis singlenya tanggal 30 ya. Tanggal 30 Juni. 30 Juni bisa kalian lihat di YouTube atau Spotify bicara. Tapi aku mau ngomong kesulitan dari segi membuat video beliau itu seperti apa? Sebenarnya kemarin pas ngobrol-ngobrol dengan si Torik juga si Bilik Bicara itu dia pengen bikin video tapi di situ memang aku nggak nge-konsep sama sekali, aku nggak konsep semua view dari Torik konsepnya dia yang maunya gimana Rik, pengennya gimana ya udah dia semua pengennya kayak gini. Untuk kesulitannya paling pas di lapangan soalnya ada beberapa bukan angle sih, jatuhnya kayak script atau storyboard yang udah dibikin tapi harus diimprove juga di sana gitu loh, karena beberapa properti yang nggak dapat pada waktu itu dan sedangkan pekerjaannya juga 3 hari gitu loh. 3 hari itu dalam artian ya prepare, kita briefing baru eksekusi gitu loh, karena kan kalau mau ngikutin view dari storyboard itu nggak bisa kekejar tanggal 30 rilisnya gitu loh. Jadi mesti diimprove sendiri lah. Jadi di situ sih kesulitannya buat improve langsung di lokasi gitu loh. Karena mesti berpikir secara langsung gitu loh. Tidak bisa nyantai dulu sambil rebahan gitu. Nggak bisa. Jadi harus berpikir secara langsung lah di sana gitu loh. Improve-nya itu sih yang jadi kesulitan gitu. Oh, berarti kalau dalam segi sistem kerjasama sama Bang berarti orang mau bikin apa terserah dia. Oke, ya. Dan aku menampungnya dalam segi apa yang dia pikirkan. Iya, benar. Kecuali cerita apa yang dia angkat sama Tori? Dia tuh sebenarnya sambil promosi ini men. Promosi iya. Jadi ini antara benar atau tidak karena dalam story yang Tori beritahu bahwa lagu ini menceritakan tentang kita tuh harus ingat tentang alam gitu loh. Jadi lagu yang dibikin dia ini memang pure untuk alam gitu loh. Jadi pas di awal cerita juga kenapa mau konsepnya kayak gitu, jadi dia naik motor dan terakhir dia nulis kata-kata di akhir video itu ya dia mau ngingetin bahwa tanpa alam kita tuh nggak bisa apa-apa loh gitu loh, maksudnya kayak hidup
ini nggak seseger itu kalau tanpa alam. Jadi ya dia mengingatkan bahwa kita harus tetap menjaga alam tersebut ini gitu loh. Betul. Jadi kayak gitu sih cerita yang sedikit lah untuk dikasih tahu gitu. Benar, karena Beli Bicara baru merilis single yang terbaru itu yang di balik layar tuh ada Bang Cindy, ada teman yang lain. Ada teman-teman yang lain, ada Afif, terus ada si Ucok panggilan Ucok, ya Ucok si Benari dan ternyata ada Bang Dim juga. Ada Bang Dim. Ada Bang Dim nih. Waduh. Boleh lah ya. Ada dunia Coffee yang pasti. Iya, pasti ya. Karena aku enggak tahu kenapa Bang, menurut aku Jambi ke depannya movementnya bakal besar. Benar sih. Iya kan? Anak muda sudah mulai maju. Udah mulai maju. Udah nggak main kayak ya mungkin oke lah poser. Poser ya. Itu pasti. Pastilah ya poser pasti. Bisa kita mungkiri. Iya, pastilah tuh. Tapi dari segi poser mereka sebenarnya untuk mengambil ilmu kok. Iya, benar. Untuk membuat suatu hal yang mereka buat sendiri. Benar. Iya kan? Udah banyak sih, udah mulai pergerakan nih kayak gitu. Iya. Kayak kemarin ketemu dengan anak-anak yang hobi, ya itu tadi analog tadi. Ternyata rupanya banyak gitu loh yang banyak, udah mulai banyak. Maksudnya nggak terlalu banyak, tapi udah mulai banyak loh, dan itu nggak cuman cowok, tapi cewek ada loh. Jadi jangan salah. Jadi jangan salah gitu loh. Ada loh gitu loh. Cewek mainin analog loh, keren loh. Ada loh gitu loh. Old school parah cuy. Kau pengen dia analogin kan? Oh beda ya. Beda. Aku mikir ya sama lah kan. Iya. Siapa tahu kan sebenarnya hampir. Tapi jelas Abang ke depan nih lagi sibuk-sibuk job nih, di luar job aku mau nanya. Oke. Mau Abang buat ke depan? Di tahun ini kah atau tahun depan? Belum ada kepikiran sih sama sekali mau bikin apa ya di luar, maksudnya di luar job, maksudnya idealis sekarang sih. Tapi yang pasti pengen banget sih ngejalin satu konsep yang aku pengen dari tahun lalu gitu, yaitu tadi konsep yang tadi. Sama ada mau bikin campaign juga, campaign buat teman-teman di Jambi. Campaign itu berupa ada rewardnya juga, tapi dalam artian bikin something lah gitu loh. Tapi nanti itu semua kolektif dari saya sendiri. Dananya semua pribadi. Dengan alasan ya peduli aja terhadap dunia seni, gitu aja sih intinya. Dan nanti reward itu tuh sebenarnya kepuasan terhadap sendiri sepanjang itu loh udah karir berjalan, menempuh proses itu, ya pengen muasin diri sendiri aja gitu loh. Gokil. Tungguin aja ya. Tungguin aja. Tapi itu apa Bang ya? Menurut aku itu salah satu omongan yang baru pernah aku dengar. Iya. Yang ya kadang biasanya kan kita kalau kolektif kan acara sama-sama ya. Iya. Atau iuran sama-sama. Iya, iuran sama-sama. Bukan masalah pikiran keluar uangnya, tapi bahagia capeknya. Tuh agak acara tuh kita senyum capek tuh enak. Puas aja gitu loh. Mau ya kalaupun ada hal lebih dan sebagainya itu sih belakangan. Yang penting apa yang udah ditanam dari lama nih dikeluarin gitu kan rasanya kayak wah lega sih kayak asik aja lah gitu. Apapun yang keluar lega kayak. Pokoknya keluar lega deh. Ya, pokoknya keluar dari pintu ini lega. Lega kayak. Yo. Berarti emang semoga itu bisa jadi suatu capaian paling terbesar Abang. Amin. Aku sangat berharap. Amin. Apalagi mungkin dalam segi fotografi dan videografi bisa jadi apa ya? Bukan wadah lagi namanya. Wadah tetap, tapi kayak menurut aku lebih dari wadah. Gitu. Karena kawan-kawan misalkan ada orang yang kuliah di luar. Yang lagi kuliah yang mengambil jurusan fotografi. Yang berhubungan dengan misalkan editing atau segala macam, bukan masalah ketika dia pulang ke kampung bukan untuk jadi wadah aja, tapi dia mendapatkan suatu kerjaan. Iya, itu pasti sih, pastinya kayak gitu. Karena apa ya, kalau nggak kita yang mulai atau orang lain yang mulai siapa lagi gitu loh. Kasian juga sih ada beberapa teman-teman yang udah di sana misalnya kuliah masalah dunia perfilman terus sampai sini juga nggak kepake. Bukan berarti nggak kepake sih, tapi
lebih nggak tahu nih karyanya mau ditaruh di mana gitu loh, tidak ada wadah untuk nge-push itu gitu. Jadi ya semoganya kedepannya juga bisa aku dan teman-teman yang lain bisa ngasih space lah ya, ngasih space buat teman-teman ini buat nunjukin karyanya. Jadi orang lain juga tahu dan bisa ngubah mindset selama ini di sini menjadi lebih bagus lagi gitu aja kedepannya. Tuhan, benar. Emang ini bikin wadah nih. Beliau ini nantilah kita ceritakan. Oke, boleh. Oh ya, frame ya. Oke, siap. Oke, agak lain gitu ya. Biar dia semangat. Iya, biar dia semangat. Malu-malu. Iya, benar. Ya. Tapi jelas sudah panjang lebar menurut aku. Ini salah satu yang pengen aku menanya tentang masalah fotografi. Yang paling tadi belum aku tanya. Oke, siap. Paling mahal, bukan paling mahal tapi paling menjiwai kan ketika abang melihat foto-foto yang menurut diri abang itu melambangkan sesuatu hal yang abang pengen. Pengen dalam artian gimana tuh? Maksudnya bisa dibilang misal contoh. Ketika abang hunting, ketika abang wedding, atau ketika abang sedang menikmati suasana terus abang foto. Apakah itu bisa jadi suatu CV bagi abang untuk ketika abang mau ditarik sama seseorang, atau abang mau pengen bergerak sendiri dalam segi foto itu? Kalau dalam segi foto ya itu tadi CV itu tadi sebenarnya pengennya sih nggak bergerak sendiri juga, maksudnya kayak ada ya udah ikut orangnya monggo gitu, mau jalan aja gitu loh, nggak harus individu atau nggak individu gitu loh, atau kelompok juga nggak masalah sih, bebas sih, nggak harus memilih dua-duanya, yang penting hobi yang aku jalanin dari dulu sampai sekarang itu masih terus berjalan aja. Apapun itu mau bentuknya gitu, mau ada ide lain, mau ngebikin apa ya monggo aja gitu, yang penting selagi masih melogiskan diri sendiri gitu loh, gitu loh aja. Karena ya ada di balik orang buat deketin kita buat bla bla bla, somethingnya di belakang lebih gede gitu loh, lebih gede, itu gede. Nah di situ itu sih emang aku sendiri nggak mau, lebih baik nggak yang gede itu tadi ya, itu nggak mau, itu di luar itu nggak mau sih. Soalnya hal-hal seperti abang nggak bisa lepas dari hal yang gede yang kayak gitu bang. Iya sebenarnya iya, cuman shit gitu loh ya, nggak mau lah, mending nggak lah, lebih baik ya udah kolektifan aja kalau mau bikin something gitu aja. Lebih enak, idealis dan sebagainya bisa nyatu gitu aja sih. Gitu aja. Tapi ngomong baju Nyaris Tech ini apa nih bang? Jangan lupa buat follow Nyaris Tech di Instagram dan YouTube-nya Nyaris Tech ID gitu. Nah itu jangan lupa. Pengen tahu bang Cindy ini, aku tahu dia bagian media bang. Ya media di Nyaris Tech itu siapa aja dan apa Nyaris Tech itu? Nyaris Tech ini sebenarnya adalah media di balik layar event. Jadi cuman kita ngerjain event aja, nggak ada yang lain. Kita cuman ngerjain event, mau itu musik, mau apa, yang penting event aja. Kita tetap jalanin event dan kita nggak masuk di dunia wedding dan lain gitu loh. Dan di dalam dari Nyaris Tech ini ada Hasan, HJR09, terus Alok Josapa sebagai pendiri pertama, Alok Josapa, dan kedua yang lalu ada Arta USA yang emang gak pernah nampak sih Arta. Anaknya underground gitu Arta, dan sebenarnya itu sih intinya. Tapi di sisi lain ada orang lain lagi yang kadang ngebantu kita, tapi bukan berarti mereka tidak masuk dalam bukan anggota sih, jadi apa sih Nyaris Tech ini gitu loh. Nggak masuk, dan tapi lebih aktifnya kita berempat yang aktif di sana gitu loh, yang sering turun langsung buat ngerjain proyekan yang kita dapat pas lagi ngerjain event gitu loh. Jadi cuman ngerjain foto-foto state aja lah, masa event aja gitu loh. Kita nggak masuk di tempat lain gitu. Berarti memang berempat. Memang berempat. Kemarin sudah berapa kali Nyaris Tech bikin sebuah event? Udah ada beberapa kan? Banyak kali. Pokoknya dari berdiri di tahun kapan? 2016 itu cerita awalnya sih nggak sengaja juga kebentuk Nyaris Stage gitu. Dari di awalnya tuh Bang Josafat ini dia butuh tim buat dokumentasi performingnya 420 di Kerinci pada itu tahun 2016 di Kerinci. Dan ya mungkin banyak seleksi mungkin dari Bang Alok, mungkin siapa yang mau diajak gitu kan. Akhirnya kita diajak
ke Kerinci, terus ya udah kita ngerjain proyekan itu sampai selesai juga. Dan akhirnya pas ketemu lagi kita ngobrol kayaknya kita nyambung nih buat sama-sama suka nih di foto di dunia event ini gitu. Kita sama-sama suka musik gitu, sama-sama suka foto dan videografi. Kenapa nggak kita bikin aja gitu satu platform atau enggak nama yang emang menceritakan tentang kita juga, dan orang bisa tahu bahwa nama ini di balik semua event, nggak di semua balik event di Jambi juga kita dokumentasi aja, lebih event-event apa kita bisa siap untuk ngebantu dan ngerjain proyekan yang mau yang pasti masih masuk di event gitu loh. Udah gitu. Berarti intinya sudah sangat banyak yang dipegang sama Nyaris Tech. Wih, alhamdulillah sih. Beberapa band kemarin, pokoknya kemarin pas 420 bikin tur apa sih lupa ya, di Palembang, terus Padang, sama di mana satu lagi, Lahat atau di mana lupa sih. Itu ikut Nyaris Tech juga, ikut turnya, mini tour, terus beberapa band yang lain. Terus juga Bang Alok sempat jadi gantiin fotografernya dari Endang Sukamti. Jadi dia ikut tur dari Jambi, Bengkulu, kalau nggak salah, sama di Bungo kalau nggak salah ya, 3 tempat. Jadi ikut satu mobil, satu hotel sama Mas Erik dan yang lainnya. Gitu sama kru-kru Endang sih gitu sih. Itu makanya Bang, bisa dibilang peluang hal seperti ini besar. Dan kawan-kawan juga yang di luar ketika nonton ini semoga bisa berubah pikiran. Bukan berarti harus masuk fotografi atau videografi, enggak. Yang lain juga bisa. Gitu kan? Bisa. Toh kita juga ketika kita punya karya atau speak-nya bagus. Speak-nya bagus. Salah satu modal. Modal. Ya kan kita nggak bisa mungkin. Nggak bisa mikirin. Kita anjrit. Kita harus mau speak public speaking kita emang harus banyak belajar. Yang pasti sebelum belajar itu kan kita harus punya jaringan lah. Betul, kita networking kita harus di mana-mana ini gitu kan. Karena kan itu sangat penting lah untuk dunia yang jatuhnya di dunia jasa, bisnis jasa gitu loh. Jadi harus membutuhkan itu gitu loh. Tapi yang jelas intinya terima kasih banyak Bang. Siap. Terima kasih. Yang jelas sebelum akhir. Oke. Abang kasih quotes sebelum untuk kawan-kawan. Wow. Wah, sakral ya. Karena inilah ciri khas podcast Budak Jambi. Ciri khasnya. Dari orang yang nggak bakal bentuk orang pintar jadi pintar. Yoi. Wah. bikin. Biasa pasti mikir lebih akhir. Iya ya. Aduh, apa nih gitu kan? Kalau Bang sini enggak. Langsung. Boleh. Coach untuk kawan-kawan yang di luar dari ranah fotografi dan videografi, belajar aja dulu sebelum mulai. Oke, anjir ya. Mantap kamu. Kena seka kan belajar lo jangan masih moto. Aku walaupun itu macam aku risih. Tapi sudah lah. Udah lah ya. Kontroversi. Oke. Terima kasih banyak. Oke, siap sama-sama. Oke, kawan-kawan semuanya untuk sampai di sini dibagi belajar bersama Bang Cindy. Bye.